Kita lanjutkan DBS to the point. Menteri SDM Sudirman Said sudah membeberkan pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Sekarang bola berada di tangan MKD. Nama yang dilaporkan Menteri SDM adalah Setia Novanto, Ketua DPR. Kemana bola panas pencatut nama Presiden dan Wapres akan bermuara? Bersama saya sekarang hadir seorang yang setiap hari bergelut dengan perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pendiri Formapi. Beliau adalah Sebastian Salang. Terima kasih Mas Sebastian datang ke Berita Satu dan DBS to the point. Anda terkejut dengan berita yang ada sekarang? Sebetulnya kalau nama SN yang muncul itu sebetulnya tidak terkejut. Tapi yang mengejutkan itu justru ada pola baru dari permainan di DPR. Itu di mana sekarang kalau sebelumnya kita dengar istilah mafia anggaran, ada mafia anggaran, ada mafia hukum. Lalu sekarang ini mafia tambang atau mafia saham. Mafia tambang. Yang terbaru adalah mafia saham karena memang pencatutnya itu mengatakan saham. Saham. Jadi itu sebetulnya yang mengejutkan bahwa publik semakin lengkap perbendaharaannya terkait dengan praktek atau permainan di DPR untuk memperkaya diri, mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan menjual atau menggadai kekuasaan yang mereka miliki. Pak Sebastian, Anda menyebut SN, itu inisial yang sudah lama, tetapi berbagai koran kalau kita lihat mereka menyebut dengan terang-terangan nama ini. Di dalam surat yang diajukan oleh Menteri SDM ke MKD juga menyebut nama Setia Novanto. Lalu kemudian coba kita lihat dari berbagai media yang beredar hari ini, terutama di online, coba kita lihat. Nah ini dia, kala yakin Setia Novanto bertemu Freeport bukan sebagai Ketua DPR datang, tapi namanya disebut-sebut dan seterusnya masih disebut lagi, terus lagi, jadi berbagai berita menyebutkan nama Pak Setia Novanto pada hari ini. Pertanyaannya sebetulnya kalau Anda masih sebut SN, seolah-olah meragukan validnya berita-berita yang beredar di media. Ini bukan soal meragukan, tapi ini soal etis saja. Menyebut nama seseorang secara terang-terangan, apalagi dia adalah ketua salah satu lembaga terhormat di Republik ini, gitu. Tetapi sebetulnya secara tidak sengaja ketika nama atau inisial SN ini selalu disebut-sebutkan, lalu kemudian ada reaksi dari Pak Novanto untuk bertemu dengan Presiden Yusuf Kala untuk mengklarifikasi itu sebetulnya dengan secara eksplisit mau mengatakan sebetulnya inisial itu adalah saya. Nah karena itu menurut saya memang kalau publik atau media sekarang menyebut secara gamblang nama Pak Novanto itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang perlu diragukan lagi gitu. Persoalannya bukan soal nama Setia Novanto disampaikan secara terbuka atau tidak gitu, di publik. Tapi kan yang ingin dilihat oleh publik itu sebetulnya ketika nama sudah disampaikan secara gamblang, lalu mau kemana gitu. Itu betul. Sebelum kita bilang mau kemana, saya ingin kembali pada pernyataan Anda. Ini menguat fakta baru. Jadi ada mafia hukum, ada mafia anggaran, ada mafia sekarang, mafia saham, ada mafia tambang. Itu sesuatu yang baru. Kalau Anda mengamati ini, Pak Sebastian, yang terjadi, seberapa besarnya hal-hal seperti ini terjadi di sana? Yang sudah menjadi rahasia umum itu soal mafia anggaran. Dan itu dari periode ke periode selalu praktek ke mafia anggaran itu melibatkan politisi. Bahkan di periode sekarang aja baru 1 tahun ini sudah ada 3 orang. Sudah ada 3 orang yang terakhir ini itu lagi-lagi berkaitan dengan itu. Nah, model atau pola baru dari permainan kekuasaan untuk mendapatkan saham ini itu adalah sesuatu cerita baru dari permainan DPR yang
belum bisa diukur skalanya sebesar apa. Ini cerita baru atau sebetulnya lama prakteknya tapi baru terungkap? Prakteknya sebetulnya sudah lama. Tapi kenapa ini tidak mudah diungkap? Karena ini berkaitan dengan orang yang punya kekuasaan yang sangat besar. Nah karena itu ketika seorang menteri Pak Sudirman Said berani mengungkap ini, maka menurut saya dia sudah melakukan perhitungan, baik perhitungan dari sisi hukumnya maupun sisi politiknya. Karena ini tidak main-main. Nah, Pak Novanto atau kasus-kasus yang berkaitan atau menyebut nama Pak Novanto ini bukan baru sekarang. Ini sudah seringkali disebut namanya, tapi beliau kan selalu aman. Tapi sebaliknya, orang yang mengungkap itu pasti akan siap dengan serangan balik gitu. Jadi karena itu, menurut saya apa yang diungkapkan Pak Sudirman Said ini, satu dia punya data yang valid, tetapi yang mengejutkan kita, begitu pola ini diungkap ke publik, dia langsung menohok pada sebuah perusahaan tambang yang sangat raksasa di negeri ini. Artinya apa? Artinya permainan perusahaan permintaan saham dan lain sebagainya untuk perusahaan-perusahaan tambang yang skalanya lebih kecil bisa itu sudah lazim terjadi. Sebelum Anda lanjutkan soal tadi bahwa akan ada perlawanan, karena kemarin rekan saya atau kolega saya di Metro TV menginterview Sudirman Said, lalu kemudian bicara dan keluarlah untuk pertama kalinya nama ini, walaupun kita semua tahu bahwa sebulan yang lalu itu sebetulnya sudah terbongkar. Coba kita lihat, maksud saya untuk melihat validnya ini cerita. Mau tunjukkan yang sudah memang beredar, Mas Dirman. Tadi Anda katakan karena di era sosial media, di era sudah beredar di era keterbukaan seperti dan kemudian kan memang sudah Anda laporkan resmi ke DPR, lembaga publik. Karenanya kemudian beredar. Saya ingin konfirmasi apakah ini laporan yang tadi Anda kirim? Oh ya, ada kopi surat kementerian, ada paraf saya karena ini ada salah tanggal lahir saya paraf gitu. Kemudian saya kira ya ini laporan yang saya kirim. Laporan yang yang saya sampaikan kepada laporan yang disampaikan pada MKD. Kalau begitu saya akan menyampaikan, akan membacakan karena ini memang sudah Anda akui bahwa Anda sampaikan ke DPR laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto yang melaporkan Sudirman Said pada hari ini Senin tanggal 16 November. Saya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut yang berkaitan dengan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto. Jadi itu laporan Anda spesifik. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kemudian ada ancaman untuk melaporkan media, khususnya Najwa ini kemungkinan ke polisi. Anda tadi sudah bilang bisa ada serangan-serangan kayak begini. Saya kira sekarang ini sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan rahasia lagi. Dan jangan lupa bahwa apa yang disampaikan Pak Sudirman Said ini bukan rahasia negara. Karena itu publik berhak tahu. Nah, bagaimana cara publik mengetahui? Media menurut saya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Dan yang penting sekarang ini memang serangan balik yang selalu dilakukan oleh orang-orang bermasalah seperti ini tentu saja mencari celah hukum untuk melemahkan si pelapor atau si penuntut. Tetapi yang paling penting konsen publik hari ini sebetulnya apakah betul dengan kekuasaan yang sangat besar seseorang itu bertemu dengan petinggi Freeport lalu minta saham. Ini yang penting. Itu betul. Begitu. Sebastian, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.